أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا آمين يا الله يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa karim wa majid ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala sallallahu alaihi wasallam la tastakhyu min i'ta'il qalili fa inna khirmana aqallu minhu. Sahur Kanjeng Rasul, janganlah kamu semua merasa malu untuk memberikan sesuatu meskipun sedikit, karena sesungguhnya tidak memberi itu adalah lebih sedikit daripada memberi meskipun sedikit. Jadi memberi itu lebih baik daripada tidak memberi meskipun merena saeutik gitu. Iya temere ngomong wae. Tuh pi omongan pi pisan seseurna kitu. Masya Allah. Terus ada lagi. Ittaqun nara walau bisiki tamrotin fa illam tajidu fa bikalimatin tayyibah. Takutlah kamu semua akan siksa neraka, sekalipun dengan sebuah kurma. Maksudnya bersedekahlah kalau mau selamat dari neraka, meskipun hanya dengan sebutir kurma. Dalam riwayat yang lain dengan seteguk air. Diusahakan sedekah. Jika kamu tidak mendapatkan, tidak punya sebiji kurma saja nggak punya hari itu. Kalau di sini mungkin beras sejimpit gitu bagiannya. Iya. Sekir. Ya, satu guapeun gitu. Jadi dia abi mah teu boga urusan kurma sami atuh baturna gitu boga lain eta tuangan anak. Nah, diumpamakan gitu. Maka makanan yang sedikit pun sedekahkan. Kalau memang kau punya, maka itu akan menjadi sebab engkau bisa terhalang masuk ke dalam neraka karena keikhlasan sedekah itu. Kalau tidak punya itu semua bagaimana? Parah bisa. Tapi banyak di Indonesia sampai nggak punya apa-apa bisa asa aneh. Tapi ngomong begini ternyata ada bener-bener orang yang memang nggak punya apa-apa beneran juga ada. Sampai mati kelaparan. Ayat tuh.
bukan tetangga. Tuh ngomong atau ke tetangganya. Ya. Terus Bu, asa anehnya sampai ada orang mati kelaparan tinggalnya di Indonesia. Itu bukan tetangga gitu. Makanya kalau sampai ada orang yang kelaparan sementara tetangganya pada kekenyangan, itu disalahkan biasanya salah. Tetanggana kumaha kedua tetangga tadi. Misalkan ayah tetangga ibu sakit meninggal nggak ketahuan, dugi ka semingguan, nu kira-kira nu kasalahkeun pasti tetangga ditanya, tadi tetangga teh kumaha teterang. Nah gitunya. Maka bertetangga itu luar biasa sekali ujiannya. Bertetangga deh, wah masya Allah. Seueur ujian anak sing sabar ya. Kalau tidak punya makanan, kalau tidak punya sebiji kurma, kalau tidak punya sehuap nasi, maka sahur Rasulullah, fabi kalimatin thayyibatin, maka cukuplah dengan mengucapkan anu sae, bicara yang baik yang tidak menyakiti orang lain, itu juga menjadi sedekah kita. Alhamdulillah. Tapi kok kayaknya kalau di kita ini lebih sulit daripada sedekah. Laras lebih mudah mere barudak gitu daripada menjaga omongan. Masya Allah. Detik. Sedekah itu as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minas su'in. Sedekah itu dapat menutup 70 pintu-pintu kejelekan. Alhamdulillah. Keburukan-keburukan, 70 pintu keburukan ketutup semua oleh sedekah. Masya Allah. Sedekahnya sedikit, tapi hoyongnya seueur. Ya sah, kita semua begitu ya. Nggak apa-apa. Nanti diperbanyak. Ini anak-anak mau dapat bidadari nggak? Anak kecil banget dia jawab. Alif aja diem aja kayak kita. Mungkin dia mau dapat cowok, mau dapat bidadari nih, mau. Kalau mau dapat bidadari, sahur Kanjeng Nabi, ya. Mahrul khuri, mahrul khuril ini qabdatu tamri wa falakul khubri. Mas kawin bidadari surga, maharnya bidadari surga itu adalah segenggam kurma dan seiris roti. Kok murah Pak? Mun mahal mah hese. Maksudnya keikhlasan bersedekah. Alhamdulillah. Dan ada lagi yang lebih menguatkan. Pak, kalau disedekahkan semua aku orang jadi miskin. Dijawab oleh Rasulullah, mana koso malum min sodakoti, tidak akan berkurang harta seseorang karena dipergunakan untuk bersedekah. Coba ucapkan bersama-sama. Tidak akan berkurang. Tidak akan berkurang. Tidak akan berkurang. Tidak akan berkurang. Harta seseorang. Harta seseorang. Karena dipergunakan Dipergunakan. bersedekah. Bersedekah. Mana koso
naqasa malun malun min sodakotin, min sadaqatin, tidak akan berkurang tidak akan berkurang harta seseorang harta seseorang karena dipergunakan karena dipergunakan untuk bersedekah. untuk bersedekah. Itu bab tentang bersedekah. Ustadz, kalau malam hari ini gimana nih motivasinya agar kami lebih bersemangat dalam sholat taraweh? Tak cangke di akhir. Sekedapnya ini buru-buru, enggak kan? Kan kita rencananya malam hari ini mau sampai pagi. Nih yang buru-buru silakan duluan aja. Aduh, Arya, yang buru-buru kemana tuh Arya? Mau mulut mercon di mana? Begadang mau sasau. Mengudangkan orang untuk sahur. Tapi sholat subuh ya, jangan lupa. Reva ini biasanya nih, iya di situ udah nyanyi gitu. Makan talenan, kucing dan jabatan gitu. Ayah fenomena menuju viralnya ngubaran orang yang sakit tangannya gini di gitu sama bu siapa namanya, Bu Ida. Unik sekali orang yang hatinya tulus itu gitu, nggak mau dibayar yang gede-gede dan lain sebagainya, dia hanya mau membantu orang lain, orang tulus hatinya, orang baik gitu. Nah, alhamdulillah masih ada orang yang begitu, tapi caranya teh unik pisan dari kita. Begitu tahu. Saya tuh naik motor sama istri saya tuh keingetan terus, astagfirullahaladzim, bisa gini-gini. Bener, gitu ya? Astagfirullah. Kamu nyuruh gini-gini terus mamahnya, mama gini tangannya, gini nggak bisa. Itu ada ilmunya, mungkin karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi penderitaannya banyak sekali, terus diberi Allah kemuliaan seperti itu, ya. Kita bagaimana? Kita yang berdoa dan lain sebagainya begini, mungkin kalah sama ibu itu dalam hal apa? Tulusnya, ikhlasnya, tulusnya. Orang-orang mau yang benghar lah. Ibu itu dikasih duit sama Raja Arab nggak mau. Coba kalau kita, atau ketemu ibu itu, Ibu Ida ketemu ibu, habis dikasih duit Raja Arab, terus ditolak, kira-kira apa omongan ibu ke Bu Ida? Bu, Haji sebut orang kok nggak mau dikasih ini itu, ini pinter pisan pasti gitu ya. Masya Allah. Tapi karena beliau tulus mengamalkan ini jadi gitu. Oke, itu tentang belajar ketulusan. Bisanya mengobati, bersedekahnya dengan cara mengobati. Sampai satu lapangan orang lari nyari dia. Ya Allah, nolongan seerjal. Moga-moga tambah sehat walafiat ya beliaunya ya. Itu. Baik. Malaman hari ini tuh adalah malaman nuzulul Qur'an. Malam turunnya Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya, kitab Allah ada yang umum satu, kitabnya namanya kitab Taurat atau Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ada yang kitab lainnya namanya kitab kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud istrinya berapa? Nah, orang Kristen malah nggak mau istrinya 100. Orang Islam dituduh, kenapa di Islam boleh 4? Itulah kemuliaan agama Islam. Dibatasi. Kalau nggak dibatasi oleh agama Islam, ibu-ibu lihat orang-orang terdahulu itu banyak oleh Islam
dikasih batasan yang kira-kira mampu manusia untuk berlaku adil dan tidak menganiaya. Gitu. Nah, terus kemudian kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, terus kemudian kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Mujizat-mujizatnya nabi-nabi terdahulu dengan kitab-kitabnya masing-masing. Ya, tongkatnya Nabi Musa ayat-ayat di mana yang membelah lautan tidak ada yang tahu. Kitab Injil, kitab Taurat, dan juga kitab Zabur yang benar-benar original atau asli, wallahu a'lam bishawab, tapi yang jelas-jelas masih terjaga keasliannya sampai hari ini karena dijamin oleh Allah adalah Al-Quranul Karim. Maka ini adalah mukjizat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kita semua. Gitu. Ya. Membacanya rahmat, menelaahnya alhamdulillah itu jauh lebih baik lagi. Mengamalkannya itu wajib. Anda tidak mengimani satu saja ayat Al-Quran ini sudah cukup bagi Anda untuk dikatakan murtad. Astagfirullahaladzim. Nah, maka baca Al-Quran itu kemudian juga harus dipelajari, karena memang inginnya Allah itu kita itu mempelajari Al-Qurannya, mempelajari apa yang menjadi inti-inti ajaran agama Islam. Ya, baik. Surat 10 surat yang dapat mencegah 10 perkara. Yang pertama, surat Al-Fatihah mencegah amarah Allah. Surat Yasin mencegah dahaga pada hari kiamat atau ketika ada di padang mahsyar. Siapa yang baca surat Yasin maka dia tidak akan kehausan. Yang ketiga, surat Ad-Dukhan mencegah dari bahaya gejolak hari kiamat. Terus kemudian surat Al-Waqiah mencegah miskin atau fakir. Terus ada yang ngomong, Pak saya ngaji terus surat Al-Waqiah tapi kok tetap fakir. Kamu suudon pada Allah berarti. Allah menciptakan ada orang miskin, ada orang kaya. Allah adil apa tidak? Adil? Ada orang jelek, ada orang ganteng. Allah adil apa tidak? Benar. Benar. Anda miskin, dulur Anda kaya. Allah adil apa tidak? Adil? Adil. Mana yang berani ngomong Allah nggak adil? Ingin tahu? Allah adil. Kok bisa ada orang bilang Allah tidak adil? Di mana letak salahnya? Kesalahannya adalah sebagai seorang hamba kita belum bisa menerima keadilannya. Kalau kita bisa menerima adilnya, maka kita baru akan mengetahui bahwa Allah itu maha adil. Gitu. Ibu Siti Hajar ditaruh di tengah padang pasir. Siti Sarah ditaruh di dalam rumahnya berkumpul bersama suaminya. Nabi Ibrahim adil apa tidak? Ayo. Kan Ibu Siti Hajar diajak ke padang pasir, tinggal di sana. Allah adil apa tidak yang merintahin? Kok malah diam? Iya, saya senang jawaban tadi. Adil. Adil. Kira-kira kalau Siti Hajar ditanya, adil atau tidak? Jawabannya adil. Kalau ibu yang ditanya, itu ya kualitasnya kita dengan beliau-beliau itu, orang-orang soleh itu. Siti Aisyah, Siti Asiyah bersuamikan Fir'aun. Adil atau tidak?
Fir'aun istrinya sholawat. Allah adil apa tidak? Senang saya. Kalau ibu nanya ke Siti Asia, jawaban Siti Asia pasti kayak jawaban ibu tadi. Adil Allah itu. Kok bisa begitu? Hamba nampi ya Allah segala ketentuanmu. Leres? Itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian surat Al-Mulk mencegah orang dari siksa kubur. Surat Al-Kautsar mencegah orang dari kebencian orang lain. Surat Al-Kafirun mencegah kekafiran ketika sakaratul maut. Surat Al-Ikhlas mencegah orang kena sifat munafik. Surat Al-Alaq mencegah iri hati dari orang-orang yang suka iri. Surat An-Nas mencegah dari rasa was-was atau khawatir. Pak, kok tetap khawatir? Pak, kok tetap ada orang iri? Pak, kok tetap rasanya munafik? Kok mau temaca? Tuh, jawabannya nya maca wae mesti kena aya komo temaca gitu. Apalagi tidak baca, berdoa saja masih kadang-kadang masih kena, apalagi nggak berdoa gitu aja. Ya, jelas ya. Baik. Orang yang malam hari ini melaksanakan sholat tarawih di dalam kitab Duratun Nasihin, Ali, nanti konferensi persnya diam dulu ya. Bagus, bagus. Batuk dulu aja. Yang disuruh batuk anak kecil tuh malah ini yang batuk. Orang yang malam ini taraweh malaman ke-17, pahalanya luar biasa Bu. Tapi hoyong cepet-cepet. Kacau bisanya. Kacau hoyong pahala banyak. Maka orang itu mendapatkan pahala seperti pahalanya para nabi. Seperti pahalanya para nabi. Enggak kehitung lagi pahalanya nabi. Bari gagaro. Allahu Akbar. Masya Allah. Apalagi menahan emosi. Tarawihnya menahan emosi. Lagi sujud begitu temannya nakal banget, tiba-tiba disentil. Astagfirullahaladzim. Jangan begitu ya, nanti tarawihnya batal. Siap menerima pahala para nabi? Siap. Mari kita lihat sholatnya sebagus apa. Sholatnya harus sebagus nabi juga dong. Ya, berusaha ya. Bahkan itu kan kelas nabi, mah kelas urang-urang. Alhamdulillah. Makanya saya sering ngomong, ikhlasnya ala kita. Kalau ikhlas ala nabi teka kejar. Kayak tadi itu, kita membandingkan dengan para aulia-aulia Allah yang kayak tadi itu. Masya Allah, tapi bisa. Baru ditanya Allah adil atau tidak, kita masih menganggap tuh pasti aja gitu, mun jujur mah. Tuh, berarti orang masih suudzon kayaknya Kak Gusti. Itu kelas orang. Makanya kita meniru jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang menempuh jalan yang lurus. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang yang lurus itu, para pendahulu yang soleh-soleh tadi itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih telah membersamai sampai hari ini. Mohon maaf kadang terlupa untuk memuji Anda semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Anda semua sampai ke tahapan yang sangat tinggi dan dimuliakan olehnya. Hapunten samudaya kalepatan wilujeng mancen tugas maca Al-Quran malam hari ini sing bisa hatam 30 juz. Wong
wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.